Ya, ketegangan geopolitik antar Rusia dan juga Ukraina masih berlanjut dan memasuki babak baru, di mana bukannya makin adem karena sejumlah titik terang menuju perdamaian, kini justru makin memanas keadaannya. Aksi saling balas, kunci mengunci perekonomian, bahkan juga terbaru, Putin melawan sanksi Barat dengan mengeluarkan keputusan yang mengejutkan, yang mana seluruh musuh perangnya harus menggunakan mata uang rubel milik Rusia apabila ingin beli gas dari negara tersebut. Keputusan tersebut pun juga banyak ditentang oleh negara pengimpor gas dari Rusia karena mereka tak bisa lagi beli gas dengan mata uang dolar apalagi menggunakan euro. Mengapa hal ini bisa terjadi? Selengkapnya akan kita ulas bersama di pagi hari ini dalam langkah Putin balas sanksi Barat. Ya, apabila kita perhatikan di sini memang baru-baru ini kabar mengejutkan pun datang dari negara yang kini sedang bertikai dan menginvasi Ukraina, yakni Rusia. Di mana negara yang dipimpin Vladimir Putin ini kini sedang melakukan perlawanan terhadap sanksi yang dilakukan oleh Barat pada dirinya. Perlawanan yang dilakukan oleh Rusia pun juga tak main-main, di mana secara tegas Putin mempublikasikan keputusannya yang menerapkan aturan baru terkait penjualan gas bumi dari Rusia haruslah menggunakan mata uang Rusia, yaitu rubel. Nah, kalau misalnya di sini juga aturan dan juga keputusan ini pun ternyata ditujukan pada negara-negara musuh Rusia atau yang kini juga sedang menghujani Rusia dengan sejumlah sanksi, yakni ada Amerika Serikat dan juga negara sekutunya alias negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Padahal kalau kita melihat datanya, Uni Eropa sangatlah bergantung sekali begitu ya kebutuhan gasnya, minyaknya, atau suplainya begitu selama ini dari Rusia. Karena memang untuk tingkat kebutuhannya bahkan 40% begitu impor gas dan juga 27% minyak. Uni Eropa bergantung pada suplai yang diberikan oleh Rusia. Jadi bisa dikatakan Eropa adalah pelanggan gas alam cair dari Rusia yang memang sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Dengan keputusan Putin terbaru ini tentu sudah dapat dipastikan mampu memperparah krisis energi yang terjadi di benua biru atau ancaman krisis energi di Eropa. Memang akan kembali mencuat walaupun sebelumnya juga pernah mencuat begitu ya terkait isu ini. Karena memang dengan keputusan ini pun akan menguntungkan Putin karena mata uang negaranya pun ikut terkerek naik, dibuktikan dengan beberapa hari lalu ataupun pekan lalu rubel juga berhasil bertengger di rekor tertingginya ataupun rubel menguat ataupun berada di level tertingginya sejak Februari karena memang sentimen beli gas harus pakai rubel bagi negara-negara musuh Rusia. Lalu kira-kira siapa saja sih negara-negara yang memang berteriak karena tak terima dengan keputusan Putin ini terkait beli gas Rusia harus dengan rubel ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Ya, apabila kita mengamati untuk slide selanjutnya ini bicara terkait negara-negara mana saja yang teriak dan juga menolak keputusan Putin untuk membeli gas dengan mata uang Rusia atau rubel, yakni sudah jelas negara-negara tersebut adalah negara yang jadi langganan ataupun pembeli gas dari Rusia ataupun di sini adalah Uni Eropa ataupun kawasan Eropa. Negara di kawasan Eropa ini yang pertama adalah ada Polandia. Di sini memang Polandia diberitakan menyuarakan penolakannya terkait keputusan yang dikeluarkan oleh Putin karena menurutnya terkait urusan perdagangan gas tidak boleh membuat keputusan secara sepihak. Atas hal ini, Polandia juga menyebut bahwa dirinya akan berusaha untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap pasokan gas dari Rusia selama ini. Lalu hal serupa juga terjadi ataupun dilakukan oleh Kanselir Jerman yang mana memang menyatakan dirinya pun untuk tidak bersedia untuk membayar gas Rusia dengan mata uang rubel. Karena sejak awal aturan perjanjian terkait jual beli gas ini ataupun pembelian gas secara resmi terdapat opsi pembayaran dengan mata uang euro maupun dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Namun saat perang terjadi, Putin pun mengubah aturan tersebut guna melawan sanksi yang diberikan oleh Uni Eropa dan juga Amerika Serikat. Apalagi perlu diketahui pula, Jerman adalah negara yang sangat bergantung sekali pada suplai energi dari Rusia, yakni gas untuk negaranya. Jadi apabila masalah ini terus berlanjut dan tak ada titik temunya, tentu akan memberikan dampak yang sangat besar bagi Jerman. Terlebih jika Amerika juga tak cepat memberikan pertolongan bagi negara-negara sekutunya ini. Lalu juga selain Polandia dan juga Jerman, ternyata Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menyatakan akan menolak aturan yang baru saja ditetapkan oleh Putin ini terkait gas, di mana Macron juga menuduh Putin
berupaya begitu menghindari sanksi yang dijatuhkan pada negaranya terkait invasi memang yang diperintahkan Putin ke Ukraina saat ini. Intinya dirinya juga saklek untuk tidak akan menggunakan rubel sebagai mata uang dalam bertransaksi pembelian gas dari Rusia karena memang tak sesuai dengan perjanjian awal yang ditetapkan. Lalu bagaimanakah kelanjutannya dan bagaimanakah peran Amerika Serikat dalam hal ini serta peluang apa yang kira-kira bisa diambil oleh negara yang dipimpin oleh Joe Biden ini bisa kita lihat di slide selanjutnya. Ya, untuk peluang-peluang yang memang bisa dicari begitu ataupun dilihat dari Joe Biden adanya kondisi ini tentu Amerika lah yang diharapkan oleh negara-negara Uni Eropa dapat berperan lebih banyak agar Uni Eropa bisa terlepas dari ketergantungan energi yang memang disuplai oleh Rusia. Dan benar saja menurut sumber dari Gedung Putih menyatakan bahwa Amerika akan berupaya untuk memasok LNG ke Uni Eropa ataupun ke kawasan Eropa menggantikan posisi Rusia sebagai pemasok gas di kawasan Uni Eropa. Dan di sini memang jelas juga untuk angkanya Amerika Serikat diketahui akan memasok sebanyak 15 miliar meter kubik gas alam cair ke Uni Eropa pada tahun ini dan berharap pula pasukan tersebut juga mampu memenuhi kebutuhan gas dari Eropa. Tapi kalau dilihat lagi datanya kayaknya pasukan tersebut juga masih kurang banyak karena biasanya Rusia memasok sebesar 155 miliar meter kubik gas alam cair ke Uni Eropa. Jadi sudah jelas begitu ya ke 15 ke 155 jauh banget angkanya. Dan memang angka pasokannya juga butuhnya banyak begitu sebanyak 115 BCM tapi yang mampu dipasok Amerika Serikat hanya sebesar 15 miliar meter kubik gas alam saja. Walaupun memang Amerika Serikat juga menyatakan akan terus meningkatkan pasokan dari volume gas alam yang diekspor ke Uni Eropa pada tahun depan ataupun di 2023 nanti. Dan apakah memang mungkin ataupun akankah langkah Eropa untuk memutus ketergantungan gas pada Rusia juga akan berhasil? Mari kita nantikan saja.